Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain malaikat, iblis dan jin merupakan makhluk gaib tak kasat mata, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita ketahui, peran iblis sedari dulu adalah selalu mengajak kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran iblis tentu berbeda dengan jin. Bangsa jin diciptakan Allah mempunyai sifat kemiripan dengan manusia. Dari mereka ada yang taat beribadah, dan ada pula yang durhaka terhadap Tuhannya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Adapun mengenai tentang setan, dia adalah sifat dari suatu makhluk, dan bukan berwujud makhluk. Segala perilaku jahat yang menentang Allah dan mengakibatkan murkanya adalah sifat setan. Perilaku buruk setan ini bisa dilakukan oleh jin dan manusia. Jika ada jin yang punya sikap jahat, berarti dia punya sifat setan. Demikian juga manusia yang punya sifat jahat, berarti juga ada sifat kesetanan. Oleh karena itu, ada setan dari golongan jin, dan ada setan dari golongan manusia. Diketahui, makhluk gaib ini sudah ada di zaman dahulu, hingga di zaman sekarang. Telah banyak diriwayatkan tentang kisah iblis dan bangsa jin, yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Baik yang dialami para sahabat, maupun dialami langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut ini kisah selengkapnya. Jin Islam dari Tursina membela Rasulullah. Abdullah bin Ahbar, atau nama aslinya Muhair bin Ahbar, mungkin tidak bisa benar-benar disebut sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ia termasuk dalam karakteristik sahabat beliau. Muhair bin Ahbar adalah dari golongan bangsa jin, yang telah memeluk Islam, dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru umat dan kaumnya. Generasi demi generasi dan Rasul berganti Rasul, Ibnu Ahbar ini mengimani para Rasul tersebut, termasuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi ia termasuk dalam kelompok jin yang mengikuti risalah Nabi SAW, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1 hingga 2. Katakanlah, Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yakni Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Quran Surat Al-Jin, ayat 1 hingga 2. Muhair bin Ahbar tinggal di Gunung Tursina bersama istrinya. Akan tetapi, ia lebih sering berkeliling melanglang buana, layaknya seorang musafir. Suatu ketika ia pulang ke rumah, dan didapatinya istrinya sedang menangis. Ia pun bertanya, kenapa engkau menangis? Istrinya yang juga memeluk Islam dan mempunyai kecintaan yang sangat besar kepada Nabi SAW. Istri Muhair berkata, apakah engkau tidak tahu, sesungguhnya Musfir, salah satu jin kafir yang jahat, ia telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Sehingga, beliau menjadi sedih. Diketahui, beberapa waktu sebelumnya telah terjadi peristiwa menggemparkan di Makkah. Hal itu dikarenakan, berhala milik salah seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah ternyata bisa berbicara. Peristiwanya berawal ketika kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi SAW, terutama menjelang dimulainya musim haji. Satu hal yang pasti, mereka menolak dakwah dan ajakan beliau untuk bertauhid. Akan tetapi, mereka masih mencari alasan apa yang tepat dari penolakan tersebut. Berbagai usul pun muncul. Seperti menyatakan Nabi Muhammad sebagai dukun, penyair, penyihir, pengacau, dan berbagai usulan lain, bahkan sebagai orang yang tidak waras.
Walid menolak semua usulan tersebut, karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkannya. Dalam 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhala Hubal secara intensif. Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, bahkan ia juga mengajak anggota keluarganya melakukan hal yang sama. Ia juga memberikan persembahan yang luar biasa. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada Hubal, sang berhala miliknya, "Demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku perihal Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal, dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi. Jangan kau benarkan perkataannya." Dan beberapa nasihat Musfir untuk Walid, yang pada dasarnya menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walid sangat gembira dengan kejadian itu. Dan ia kemudian mengabarkan hal tersebut kepada pemuka kafir Quraisy lainnya. Akhirnya, mereka mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada keesokan harinya, untuk berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka telah berkumpul semua, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya, dan menanyakan hal seperti hari sebelumnya. Lalu jin Musfir segera masuk ke dalam Hubal, dan mengatakan perkataan seperti hari sebelumnya. Semua kaum kafir Quraisy yang hadir saat itu pun bersorak gembira. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang dikatakan berhala tersebut?" Nabi pun menjawab, "Tenanglah wahai Abdullah. Sesungguhnya itu adalah setan." Kembali kepada Muhair bin Ahbar. Begitu mendengar penjelasan istrinya, ia sangat marah. Ia mencari jejak si Musfir, dan mengejarnya, hingga membawanya ke Makkah. Singkat cerita, ia akhirnya berhasil menemukannya di antara Safa dan Marwah, dan sekaligus membunuhnya di sana. Setelah menghadiri undangan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan pulang diliputi perasaan gundah dan sedih. Beliau tahu betul, bahwasanya semua itu adalah rekayasa setan yang terkutuk. Akan tetapi, bagaimanakah cara meyakinkan umat Makkah saat itu? Di dalam kegundahan tersebut, tiba-tiba beliau bertemu penunggang kuda berpakaian hijau, yang nampak sedang menuntun kudanya mendekati beliau. Setelah mendekat, ia mengucapkan salam kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Siapa kamu? Salam yang kamu ucapkan sungguh terasa amat indah bagiku." Kemudian jin Muhair menjawab, "Saya dari bangsa jin. Saya telah memeluk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam." Saat itu, mulailah ia menceritakan pengalamannya tatkala melihat istrinya menangis, dan cerita tentang beliau bersama Walid. Ia juga menceritakan pengejarannya terhadap jin kafir yang bernama Musfir. Ia mengatakan bahwa ia baru saja membunuh Musfir di antara Safa dan Marwah. Kepalanya terpotong, dan berada di kandang kuda. Sedangkan badannya terbang di antara Safa dan Marwah, yang menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Ia juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumuran darah Musfir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amat gembira mendengar cerita Muhair tersebut. Beliau lalu mendoakan kebaikan atas apa yang dilakukannya. Beliau kemudian berkata, "Siapa namamu?" Kemudian Muhair menjawab, "Nama saya adalah Muhair bin Ahbar. Dan saya tinggal di Gunung Tursina." Kemudian Muhair berkata lagi, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin aku mengejek mereka lewat berhala-berhala mereka, sebagaimana mereka telah mengejek engkau?" Kemudian Nabi membalas, "Lakukan saja kalau engkau suka." Tampaknya, kaum kafir Quraisy masih mabuk kemenangan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya.
Sehingga, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dalam pertemuan yang sama, pada keesokan harinya. Mereka menghiasi Hubal dengan baju, dan berbagai persembahan. Kemudian di antara dari mereka berkata, "Wahai Hubal, betapa cerah penglihatanku hari ini, jika engkau mengejek Muhammad." Muhair yang telah siap di tempat tersebut, segera masuk ke dalam patung Hubal. Tanpa diduga, Muhair ternyata mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. "Wahai penduduk Makkah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah Nabi yang hak. Agamanya adalah benar. Dan ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya, jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya. Dan kalian akan berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Maka ikutilah Muhammad. Dialah Nabi Allah, dan makhluk terbaiknya." Mendengar ucapan yang keluar dari berhala mereka, kaum kafir Quraisy terperanjat tak percaya. Ucapan itu berasal dari bibir berhala Hubal yang sama, tetapi sangat jauh berbeda dengan perkataan sebelumnya. Abu Jahal segera tanggap atas situasi tersebut, ia segera bangkit dan mengambil berhala Hubal. Karena sangat marah, ia kemudian membanting berhala Hubal ke tanah, hingga terpecah berkeping-keping. Nabi Muhammad SAW kemudian pulang dengan gembira. Beliau juga sempat memberikan nama baru buat Muhair, yakni Abdullah bin Ahbar. Abdullah bin Ahbar atau Ibnu Ahbar sangat gembira dengan pemberian nama barunya. Terlebih, nama itu pemberian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian menyenandungkan syair, untuk membanggakan nama barunya, dan perjuangannya membela Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengislamkan bangsa jin. Masjid Jin. Inilah salah satu masjid unik yang berada di kota Mekah, Arab Saudi. Masjid ini terletak di distrik Ma'ala, suatu daerah yang berjarak 1 km dari Masjidil Haram. Selain namanya yang unik, masjid ini juga memiliki kisah yang menarik. Meski memiliki nama jin, yang bagi sebagian orang terdengar aneh, masjid ini tampak biasa saja. Luasnya pun tidak besar, hanya sekitar 10 kali 20 meter, dan hanya terdiri dari 2 lantai saja, serta 1 basement. Nama Masjid Al-Jin berasal dari kisah para jin yang masuk Islam, setelah mereka mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Jin, masjid ini juga disebut dengan nama Masjid Bayat, karena menjadi tempat bayat bangsa jin masuk Islam. Kala itu, Rasulullah SAW membaca surat Ar-Rahman, ayat 1 hingga 78. Yang mana, diketahui di dalamnya terdapat ayat yang berbunyi, "Maka, nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan?" Ketika ayat tersebut dibacakan, sekelompok jin yang hadir saat itu langsung menjawabnya dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami tidak mendustakan nikmat-Mu sedikitpun. Segala puji hanya Bagi-Mu, yang telah memberikan nikmat lahir dan batin kepada kami." Penyampaian sekelompok jin yang berbayat dengan Rasulullah SAW ini juga termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf, ayat 29 hingga 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka, tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu, untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya, untuk memberi peringatan." Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 30. Hai kaum kami,
Terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 31. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi ini. Dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 32. Dalam riwayat lain yang dikutip dari buku Misteri Mukjizat Makkah AMP, Madinah, oleh Namin Asimah Asizun, bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas menerangkan bahwa peristiwa pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekelompok jin terjadi saat beliau dengan para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Ukaz. Sesampainya di daerah bernama Tihama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongannya berhenti untuk menunaikan sholat subuh. Rupanya, sholat yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ternyata telah menyebabkan terhalangnya berita-berita langit, yang biasanya dapat dicuri oleh para setan, atau jin yang kafir. Bahkan para jin kafir yang sedang mencoba mencuri berita tersebut, mereka mendapat lemparan bintang-bintang. Sehingga, para jin kafir itu terpaksa pulang kembali kepada kaumnya. Setibanya di tempat kaumnya, para jin kafir tersebut ditanya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita langit?" Para jin kafir menjawab, "Kami terhalang mendapatkan berita langit, bahkan kami dikejar oleh bintang-bintang." Lantas setan itu menimpalinya lagi, "Tidak mungkin ada halangan antara kita dengan berita langit. Dan pasti, hal ini sepertinya ada sebabnya." Pimpinan jin kafir tersebut kemudian memerintahkan sekumpulan jin lain untuk menyebar ke arah barat dan timur. Hal itu mereka lakukan untuk mencari sebab penghalang tersebut. Pada saat itu, sekelompok jin kafir tersebut kemudian menyebar ke seluruh pelosok jagat. Sebagian di antara mereka sampai ke daerah Tihama, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhenti menunaikan sholat subuh. Para jin kafir tersebut mendengar dan memperhatikan dengan saksama ayat suci Al-Quran yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para jin itu berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari berita langit." Alih-alih tetap mencari, mereka malah justru sangat kagum terhadap ayat suci Al-Quran yang didengarnya. Sehingga, setelah itu akhirnya bangsa jin tersebut menyatakan baiatnya untuk bersedia masuk Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelompok jin itu kembali kepada kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami. Kaum mereka pun langsung menerima dan mengimani ajaran yang dibawa tersebut. Perlu diketahui, peristiwa tersebut turut menjadi sebab turunnya surah Al-Jin ayat pertama, yang mana Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW mengenai peristiwa alam gaib yang terjadi di sekelilingnya dan para sahabat kala itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jin ayat 1 tersebut berbunyi, "Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran." Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan." Setelah menerima wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menyampaikan pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada para sahabat dan umat Islam lainnya. Abu Hurairah dan setan pencuri zakat. Di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal sebagai ulama yang paling utama. Beliau dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Abu Hurairah diketahui pernah bertemu dengan setan pencuri zakat pada bulan Ramadan. Dari kisah tersebut terdapat banyak pelajaran serta amalan yang bisa kita contoh. Berikut kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan setan pencuri zakat.
Suatu ketika, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diberi tugas untuk menjaga gudang zakat Ramadan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gudang tersebut digunakan untuk menghimpun harta zakat fitrah yang berupa kurma, yang kemudian untuk dibagikan kepada seseorang yang berhak pada malam takbiran atau pada malam Idul Fitri. Ketika sedang berjaga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat ada seorang anak yang mencuri makanan. Ia pun bergegas mengejar, dan langsung menangkapnya. Setelah tertangkap, ia pun mencoba menggertak pencuri kecil itu. "Wahai pencuri, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Mendengar ancaman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anak kecil tersebut merasa ketakutan. Ia mulai merengek, dan memohon supaya dirinya segera dilepaskan. "Aku ini adalah orang miskin. Keluargaku banyak. Sementara, aku sangat membutuhkan makanan." Lantaran merasa iba, setelah mendengar alasan tersebut, akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu melepaskan si pencuri tersebut. Keesokan harinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang kejadian apa yang dialaminya kemarin. Kemudian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap anak kecil itu, wahai Abu Hurairah?" "Ya Rasulullah, anak itu orang miskin, keluarganya banyak, dan sangat membutuhkan makanan. Maka, aku pun melepaskannya," jawab Abu Hurairah. "Anak kecil itu telah berbohong. Nanti malam, dia akan datang lagi," kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian, perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pun benar. Sebab, anak itu benar-benar kembali lagi. Dia kembali mencuri makanan seperti malam kemarin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang saat itu sedang menunggu zakat, menangkap pencuri itu, lalu melepaskannya lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melepaskannya lagi. Sebab, ia mendengar alasan yang sama, seperti tempo hari. Keesokan paginya, kejadian itu dilaporkan kembali kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan, pencuri itu sesungguhnya berbohong. Nanti malam, dia pasti akan kembali lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun kembali berjaga pada malam itu. Tak lama kemudian, ia dengan sigap menangkap pencuri itu lagi, setelah melihat sosok bayangan anak kecil di gudang zakat. "Kali ini, engkau pasti kuadukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sudah 2 kali engkau berjanji tidak akan datang lagi. Tetapi, ternyata engkau mengingkari perkataanmu, dengan kembali lagi untuk mencuri makanan ini," ucap Abu Hurairah. "Cepat lepaskan aku," teriak anak itu. Tetapi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tetap memegangi anak itu, agar ia tidak lepas. Pencuri kecil itu kemudian lekas merengek. "Lepaskan aku. Kalau Tuan bersedia melepaskanku, aku akan mengajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna," ucapnya. "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa penasaran. "Jika Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Maka, Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuan sampai pagi hari," ucapnya. Setelah mendengar itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali lagi melepaskan pencuri itu. Pada pagi hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali melapor kejadian semalam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun dia tetap pembohong." Lalu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tahukah engkau, siapa sebenarnya pencuri kecil yang bertemu denganmu setiap malam?" tanya sang Nabi. "Tidak tahu," jawab Abu Hurairah.
Ia adalah setan. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikutip dari buku hadis Tarbawi, karya Abdul Majid Hon. Berdasarkan dari kisah tadi, terdapat sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi, Abu Hurairah, dan setan pencuri yang mengajarkan keutamaan ayat kursi. Adapun kisah pencurian harta zakat, hal itu sebagai sebab timbulnya pengajaran untuk selalu membaca ayat kursi sebelum tidur, agar kita dapat terlindung dari gangguan setan. Hal ini juga selaras dengan sebuah hadits yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila engkau akan menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setan tidak akan bisa mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Iblis datang membantu kafir Quraisy. Kisah ini berkenaan dengan detik-detik hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Pada malam itu, Rasulullah SAW sedang di rumahnya. Sementara itu, para pimpinan kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Masing-masing mereka mengepalai setiap suku di Makkah yang memusuhi Islam. Sebelum sampai di lokasi pertemuan, mereka berpapasan dengan seorang tua yang tampak begitu berwibawa. Padahal, ternyata orang tua itu adalah iblis yang telah mengubah wujudnya menjadi manusia. "Siapakah Anda?" tanya seorang pemimpin suku Quraisy. "Saya sesepuh dari Najd. Saya mendengar urusan yang membuat kalian mengadakan pertemuan ini, sehingga saya pun ingin ikut hadir. Kalian tidak akan rugi mendengarkan nasihat saya," jawab orang tua itu. Maka dari itu, para petinggi Quraisy pun membolehkan orang tua itu ikut berdiskusi. Di dalam ruangan remang-remang itu, para manusia dan iblis itu mulai membahas rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Seseorang dari mereka mengajukan usul. "Belenggu saja Muhammad dengan tali, lalu tunggu hingga maut menjemputnya. Biarlah ia mampu seperti para penyair sebelumnya, Zuhair dan An-Nabighah, sebab Muhammad tidak lebih seperti penyair." Orang tua alias iblis menimpali. "Sungguh, itu bukan usul yang tepat. Muhammad bisa saja mengirimkan informasi kepada sahabat-sahabatnya, sehingga mereka bergerak merebut belenggu itu dari tangan kalian. Dan mereka lalu melindungi Muhammad dari gangguan kalian. Kalau sudah begitu, aku khawatir mereka akan mengusir kalian dari negeri ini. Cobalah cari cara lain yang lebih tepat." Seseorang kemudian berkata, "Usir saja Muhammad dari negeri kita, agar kita dapat hidup tenang. Sebab, kalau dia sudah keluar, apa yang ia perbuat, tidak akan berakibat apapun untuk kita." Sosok iblis yang mengaku sesepuh Najd itu berkata, "Ini pendapat yang tidak bagus. Tidakkah kalian lihat, betapa pandainya ia menarik hati orang-orang dengan perkataannya? Sungguh, seandainya kalian melakukan pilihan ini, lalu Muhammad membujuk orang-orang Arab, pasti mereka bersatu di bawah komandonya. Dan Muhammad kemudian akan membantai para pemimpin kalian." Seketika, Abu Jahal berkata, "Sungguh, aku akan sampaikan kepada kalian usul yang jitu." "Seperti apakah rencanamu itu?" tanya mereka tak sabar. "Kita ambil dari setiap suku Quraisy seorang pemuda yang terbaik dan paling tangguh. Tiap-tiap pemuda itu membawa pedang, lalu semuanya menikam Muhammad secara bersama-sama. Kalau begitu, darah Muhammad akan terbagi kepada seluruh suku. Kukira, satu marga dari Bani Hashim itu, marga Nabi Muhammad tidak akan sanggup memerangi seluruh suku Quraisy. Dan kalau mereka menyadari hal itu, pasti mereka mau menerima tebusan, alih-alih melakukan peperangan. Dengan demikian, kita bisa tenang dan terbebas dari gangguan Muhammad." Iblis yang pura-pura jadi manusia pun tersenyum, dan ia senang mendengar usulan Abu Jahal. Maka, sepakatlah para dedengkot musyrikin ini. Mereka lantas bubar setelah sepakat untuk melaksanakan rencana tersebut.
Yang mereka tak ketahui, malaikat Jibril malam itu juga turun untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril itu berkata, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur di kamar yang biasa beliau tempati.